Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara tahu bahwa Yesus itu juga disebut firman, ya. Karena di dalam kitab Yohanes itu tidak menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi dia langsung dari pasal 1 itu mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang tidak jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi ada beberapa hal utama yang dapat direnungkan pada ayat ini, ya. Bahwa yang pertama, keberadaan Yesus itu sebagai firman. Jadi dari ayat 1 dinyatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi ini menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disebut firman sudah ada sejak kekekalan. Jadi sebelum ada apa-apa, Yesus itu memang bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah firman. Jadi Allah berfirman, jadi firmannya itu adalah Yesus. Ya, jadi pada waktu Kejadian 1 ayat 1 kan juga pada mulanya, ya, Beresit bara Elohim et hesamayim wa et ha'araj, disebutnya Elohim. Elohim itu jadi Allah, ada firman, ya, rohnya. Allah itu ada roh adanya, tapi dia juga berfirman. Jadi firmannya itu adalah Yesus yang kita sebut Yesus yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, ya. Jadi dia adalah Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia yang datang ke dunia, tetapi juga pribadi ilahi yang sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, ya. Ya nggak bisa dipisahkan, ya. Allah berfirman, jadi firmannya itu, ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan memang. Jadi yang patut kita renungkan adalah supaya kita mengerti keagungan Yesus sebagai pribadi yang kekal, bukan hanya sebagai seorang guru atau nabi, melainkan sebagai Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Ya, Allah itu kan Maha Kuasa. Dia mau apa saja dia bisa melakukan. Kalau dia mau turun ke dunia menjadi manusia bisa saja, ya. Jadi memang dia adalah Allah pencipta semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jadi bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, bagaimana bisa dipisahkan? Nggak bisa dipisahkan, ya. Firman Allah dan firman itu memang satu adanya. Jadi di sini dikatakan, ya, menunjukkan bahwa persekutuan yang erat antara Yesus dan Allah Bapa. Ya, ini sering dikaitkan dengan konsep Trinitas, ya, Tritunggal. Jadi orang suka mengerti, ya, di dalam kekristenan itu bukan Allahnya tiga, tetapi tiga tunggal. Dan Yesus salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kadang-kadang orang merasa bingung, kok ada Allahnya tiga? Bukan tiga, tetapi dia juga, ya. Jadi Allah firmannya dan Allah itu rupanya berupa roh, ya. Tidak, orang itu sebenarnya tidak bisa melihat Allah, ya. Jadi pada waktu dia jadi manusia, orang kan sulit menerimanya, ya, masa Allah jadi manusia gitu, ya. Tetapi kan untuk mengerti, supaya manusia itu mengerti Allah. Jadi Allah jadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, sehingga kita bisa mengerti artinya kasih, kita bisa mengerti
pengorbanan, kita bisa mengerti pengampunan dan sebagainya. Jadi bahwa di dalam penciptaan Yesus itu juga ada di dalam penciptaan, ya. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang bisa dijadikan. Jadi ini menegaskan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, bukan hanya Allah Bapa yang terlibat dalam penciptaan, tetapi Sang Firman. Kan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi, ya. Jadi ada firman-Nya gitu. Dan supaya kita menyadari ya bahwa ya kita tidak perlu mempersoalkan ya, memang Yesus itu adalah Allah dan Dia adalah pencipta dan bersama-sama Dia di dalam penciptaan. Jadi ini juga termasuk kita harus mengakui otoritasnya atas seluruh penciptaan, termasuk penciptaan kita, ya, hidup kita ini. Dan kita diciptakan oleh Dia dan tujuan kita adalah diarahkan untuk memuliakan Dia. Nah, begitu. Jadi kita mengerti ya, memang secara biologis karena perbuatan dua orang yang menjadi manusia, tetapi itu kan karyanya Allah menciptakan manusia. Manusia diberi hidup. Tanpa diberi hidup oleh Allah ya kita nggak terjadi ya. Jadi kita lihat bahwa Allah itu menjadi manusia ini dilengkapi dari Yohanes 1:14 ya, yang menyatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ini bicara tentang inkarnasi Yesus sebagai Allah yang kekal dan menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah ciptaannya. Jadi kasih Allah yang begitu besar, jadi terlihat melalui inkarnasi Kristus dan rela turun ke dunia di dalam kemuliaannya untuk menyelamatkan manusia. Dan ini mengundang kita untuk hidup di dalam rasa syukur, ya, dengan kerendahan hati atas kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Jadi melalui 3 ayat itu kita renungkan akan keagungan, akan kekekalan dan kasih Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman, yang menciptakan segala sesuatu yang kemudian turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, kita bersyukur karena Yesus sebagai firman yang sudah memberikan kehidupan kita, yang menciptakan kita sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Karena manusia itu juga hidupnya sebenarnya kekal ya, kekalnya pilihan nanti kita mau kekal di mana. Tapi karena kita sudah percaya dan kita sudah dijadikan anak-anaknya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aduh, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengerti bahwa Yesus Kristus adalah firman dan firman itu ada bersama-sama dengan Engkau dari kekal sampai kekal, sehingga kami juga beroleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, supaya kita lebih mengenal siapa Yesus itu yang adalah firman. Demikian, sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.